Tema 8, Pramuka, Praja Muda Karana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3 anak. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Di hari Selasa ya, tanggal 4 Mei. Anak-anak kita hari ini akan belajar ya tematik bahasa Indonesia ya. Tolong kalian persiapkan buku pena 3D-nya ya. Dan kalian buka ya halaman ini ya, halaman 99, yaitu adalah tema 8 yang mengenai Praja Muda Karana. Baik anak, kita mulai. Baik anak ya, sudah dibuka ya halaman 99 ya. Kita mulai, itu adalah tema 8 tentang Praja Muda Karana. Anak kita akan belajar ya dasar dari pramuka ya, khususnya tingkat siaga. Karena kalian masih kelas 3, kalian tingkatannya masih siaga atau pramuka siaga. Dan anak kita mulai ya. Kita mulai dari lambang pramuka adalah kita mulai dari lambang pramuka. Ini materi dasar anak ya. Nanti kalian bisa ya di kelas 4 atau 5 nanti ada ekstra wajib, yaitu ada pramuka. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa latihan bersama ya. Kita latihan pramuka bersama, kita dapat ilmu, teman, dan pengalaman yang luar biasa melalui kegiatan pramuka. Kita belajar dasar dari pramuka dulu ya. Kita mulai dari lambang pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa anak ya. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Bagaimana anak? Ada tahu bagaimana bentuk lambang pramuka atau tunas kelapa? Kalian bisa buka ya buku paket kalian ya di halaman 103. Ini ya. Kira-kira yang lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa yang bagian A, B, atau C anak? Coba kalau lupa bisa kalian lihat seragam pramukanya. Kamu cek kira-kira yang betul yang mana? Apakah A, B, atau C? Yang betul yang C ini ya. Ini namanya tunas kelapa atau lambang gerakan pramuka Indonesia. Nah, sekarang siapa pencipta lambang pramuka? Nah, sekarang kita materi dasar dulu ya. Pencipta lambang pramuka. Pencipta lambang pramuka. Siapa anak? Ini ya. Sunarjo. Ini ya. Atmodipuro. Ini ya. Jadi pencipta yang menciptakan lambang pramuka berupa tunas kelapa adalah Bapak Sunaryo Atmodipuro. Ini ya. Kalian kalau belum tahu atau ingin belajar tentang pramuka, kalian bisa catat ya mengenai lambang atau pencipta lambang pramuka seperti saat ini. Sekarang kita mulai adalah Bapak Pramuka Indonesia. Ada yang tahu anak-anak? Bapak Pramuka Indonesia. Ini masih materi perkenalan dulu anak ya. Apa itu pramuka ya? Bapak Pramuka Indonesia. Jadi anak-anak, siapa Bapak Pramuka Indonesia? Adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 anak ya. Hamengkubuwono 9. Jadi beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Jadi beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia. Sekarang Bapak Pramuka atau Pandu Dunia. Kalau dalam luar negeri isinya pandu anak-anak ya. Kalau dalam Indonesia namanya pramuka, sama ya.
yang membedakannya istilahnya saja yang berbeda. Bapak Pandu Dunia. Kali ini Bapak Pandu atau Pramuka Indonesia, kali ini Bapak Pandu Dunia. Ada yang tahu anak-anak? Siapa Bapak Pandu Dunia? Beliau berasal dari Inggris anak ya. Adalah Robert Stephenson Smith Baden Powell. Biasanya dipanggil dengan Baden Powell, itulah Bapak Pandu Dunia. Nah, ini anak ya. Kamu harus tahu ya siapa Bapak Pramuka Indonesia, siapa Bapak Pandu Dunia. Ini pengetahuan saja anak ya, yang kita bisa pelajari tentang pramuka. Ini ya, Bapak Pandu Dunia adalah Robert Stephenson Smith Baden Powell. Itu adalah Bapak Pandu Dunia. Sekarang anak, kapan Hari Pramuka? Ada yang tahu? Kita memperingati Hari Pramuka setiap kapan anak-anak? Di sini ya. Sudah hapuskan ya, ini sudah ya. Siap, apa lambang pramuka? Pencipta lambang pramuka, Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Pandu Dunia. Sekarang kita ke Hari Pramuka. Ada yang tahu anak-anak kapan Hari Pramuka? Ada bisa? Hari Pramuka jatuh pada tanggal 14 Agustus. Ini ya. 14 Agustus itu Hari Pramuka. Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus. Dinamakan Hari Pramuka Indonesia. Ingat ya, tanggal 14 Agustus. Anak-anak, di dalam pramuka ada tingkatannya berdasarkan usianya. Ada yang tahu anak-anak? Ada berapa tingkatan pramuka yang ada di Indonesia? Ada yang tahu berapa? 1, 2, 5 atau 10? Salah semua ya. Ada 4 anak ya. Ini tingkatan pramuka berdasarkan usia. Tingkatan pramuka. Yang pertama adalah siaga. Yang kedua adalah penggalang. Ketiga adalah penegak. Yang keempat ada pandiga. Itulah tingkatan pramuka yang ada di Indonesia. Sekarang, kira-kira anak-anak, kalian kelas 3 itu masuk tingkatan pramuka yang mana? Apakah siaga, penggalang, penegak, atau pandiga? Kita mulai dari tingkatan siaga. Itu adalah usianya dari 7 sampai 10 tahun. Itu adalah tingkatan pramuka siaga. Ya. Jadi usia 7 sampai 10 tahun ini tingkatan pramuka siaga. Nah, sekarang tingkatan pramuka penggalang adalah usia dari 11 sampai 15 tahun. Itu adalah tingkatan pramuka penggalang anak-anak ya. Sekarang tingkatan pramuka penegak itu usia antara 16 sampai 20 tahun. Itu adalah tingkatan pramuka penegak. Nah, sekarang pandiga itu antara usia 21 sampai 25 tahun. Ya, ini ya, ada 4 tingkatan pramuka yang ada di Indonesia. Ada tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandiga. Untuk kelas 3 itu kalian ada tingkatannya di siaga anak ya. Jadi kalian masih siaga ya untuk usia kalian ya, kelas 3 ya. Nanti kalau naik kelas 4 kalian sudah berubah menjadi ke penggalang. Nanti seragamnya berbeda ya, dari yang kelas 1 sampai 3 dulu. Nah,
Karena selain memiliki tingkatan, pramuka juga mempunyai atribut atau seragam, anak-anak ya. Tolong kalian buka ya mengenai makna atribut seragam pramuka. Nanti kita bisa mengetahuinya lewat mencocokkan ya di halaman 106, anak-anak. Nah, kalian buka nanti ya halaman 106. Yaitu mengenal makna atribut seragam pramuka. Kita mulai nanti ya di halaman 106. Sudah dibuka? Nah, seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh setiap anggota pramuka. Warna seragam pramuka adalah pilihannya ada pahlawan, coklat, air, pramuka, bendera. Yang betul adalah coklat. Berarti warna seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Kamu isi ya nomor 1 dengan kata coklat. Nah, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Warna tersebut dipilih tidak sembarangan. Alasannya warna coklat banyak dipakai oleh pejuang merebut kemerdekaan. Warna coklat dipilih agar anggota pramuka. Berarti nomor 2 isiannya adalah pramuka. Agar anggota pramuka tidak lupa pada semangat dan jasa para, ya betul ya, pahlawan tanah air. Berarti nomor 3 isiannya adalah pahlawan. Nah, dan kita lanjut ke paragraf berikutnya. Selain itu, coklat tua menggambarkan tanah di Indonesia, sedangkan coklat muda menggambarkan ya, air yang mengalir di tanah Indonesia. Berarti nomor 4 jawabannya adalah air yang mengalir di tanah Indonesia. Adapun dasi yang berwarna merah putih bermakna bahwa anggota pramuka harus siap mempertahankan kibaran ya bendera merah putih di tanah air. Berarti nomor 5 jawabannya adalah bendera. Dah, Nana ya. Kita sudah mengartikan simbol-simbol dalam makna atribut seragam pramuka. Sekarang kita akan mempelajari tentang tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga ya. Karena kalian masih kelas 3, karena tingkatannya masih siaga, yaitu rentang usia antara 7 sampai 10 tahun, itu antara kelas 1 sampai kelas 3 ya. Itu masih tingkatannya siaga, pramuka siaga. Dan anak ya, dihapus ya. Kita akan belajar ya tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga. Tolong ya kalian buka anak ya, buku paket kalian ya, halaman 111. Mengenal tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga. Di sini diberikan ya antara yang putra dan putri yang memberi tanda pengenal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang berikan adalah tanda pada penutup kepala atau pada topi ya, dan tanda pada pelantikan biasanya di baju ya. Kita mulai ya. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda antara yang putra dengan yang putri. Kita baca dulu anak ya. Halaman 111. Pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat tua pada lengan baju. Seragam pramuka siaga dilengkapi dengan lambang-lambang. Lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri berbeda ya. Kalau untuk putra itu berbentuk segi 4 anak-anak ya, kalau lingkaran untuk yang putri. Sekarang lambang lain yang terdapat pada seragam pramuka adalah lambang pelantikan. Warna dasar lambang pelantikan adalah warna coklat. Bentuk dan tempat pemasangan lambang pelantikan untuk pramuka putra dan putri berbeda juga ya. Untuk pramuka putri, lambang pelantikan berbentuk lingkaran dan dipasang pada kerah kiri. Lambang pelantikan pramuka putra berbentuk segi 4 dan dipasang di dada sebelah kanan. Sekarang kita akan belajar ya simbol dari tanda penutup kepala dan tanda pelantikan anak-anak.
Untuk mengetahuinya coba ya kalian baca ya di soal nomor 2 itu kita memasangkan ya tanda atau lambang pengenal pramuka siaga berikut dengan pramuka putra atau putri, hubungkan dengan garis. Anak-anak kita mulai nak ya. Dibuka ya halaman 111. Nah, di sini disediakan anak ya simbol-simbol yang menyatakan perbedaan siaga putra dan siaga putri. Ingat ya, tanda pengenal ada 2 ya, pakai seragam, ada yang tanda penutup kepala, ada yang tanda pelantikan. Nanti ada 2 ya. Nah, kita mulai yang putra, tanda penutup kepala putra. Berbentuk apa anak-anak? Berbentuk segi 4. Ini ya. Berarti ini yang putra ya. Ini tanda penutup kepala siaga putra. Sekarang untuk siaga putrinya yang mana Pak? Maaf, untuk tanda pelantikan yang putra adalah yang ini ya. Kita hubungkan ini ya. Ini dengan ini ya. Berarti ini tanda penutup kepala siaga putra, ini tanda pelantikan siaga putri. Ya. Sekarang maaf ya, ini tanda pelantikan siaga putra, sama ya. Pada ulang ya. Ini tanda penutup kepala siaga putra, ini tanda pelantikan siaga putra. Nah, ini pada hubungan dengan garis ya. Sekarang tanda penutup kepala siaga putri ini ya. Nah, ini tanda penutup kepala siaga putri. Dan ini adalah tanda pelantikan siaga putri ini ya. Ini kasih beda simbol pa, berarti putra ya. Ini simbol putra, ini pi, berarti putri. Ini ya, bentuk dari simbol tanda penutup kepala dan tanda pelantikan baik siaga putra maupun siaga putri. Ini, betul lagi ya, ini tanda penutup kepala siaga putra. Ini kita hubungkan dengan ini ya, ini tanda pelantikan siaga putra. Udah? Pada simbol pa, berarti putra. Yang kedua, ini adalah simbol tanda penutup kepala siaga putri. Dan ini adalah tanda pelantikan siaga putri pada kasih simbol pi. Ini ya. Sudah ya, kita sudah mengenal tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga. Jadi antara usia 7 sampai 10 tahun. Sekarang anak kita lanjut ya. Kita mulai ke berikutnya adalah tema 8 ya. Subtema 2 anak ya. Mengenai TKU pramuka siaga anak-anak di halaman 123 mengenal TKU tanda kecakapan umum pada pramuka siaga. Kita baca dulu anak ya, bacaan di halaman 123. Salah satu tanda pengenal pramuka adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap dan usaha seorang anggota pramuka. Tanda kecakapan umum diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU sesuai tingkatannya. SKU meliputi berbagai bidang. Semua anggota pramuka harus mencapai syarat tertentu. Syarat tersebut sesuai tingkatannya. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar ginjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. Itu bisa kalian garis bawahi ya. Kata yang penting yang menunjukkan istilah dalam bacaan kalian bisa garis bawahi. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di rumah kalian ya. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara TKU siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Setiap tingkatan dilambangkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk siaga mula, lambang terdiri atas 1 susun. Siaga bantu 2 susun, siaga tata ada 3 susun. TKU pramuka siaga dipasangkan di lengan baju sebelah kiri. Jadi anak, lambang TKU adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah TKU siaga mula, itu gambarnya 1 susun anak ya. Strip 1 itu lambang dari siaga mula. Yang kedua adalah siaga bantu, itu gambarnya 2 susun. Yang ketiga adalah siaga tata, itu lambangnya ada 3 susun. Untuk gambarnya kita bisa lihat di soalnya, kita langsung praktek ke dalam soalnya di halaman 124. Di situ disediakan lambang-lambang pramuka siaga ya.
dari siaga mula, bantu, dan siaga tata. Nah, coba kalian perhatikan soal yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Dilihat tanda centang yang merupakan lambang TKU Pramuka Siaga dan tanda silang yang bukan lambang TKU Pramuka Siaga. Di situ disediakan nomor huruf abjad A sampai F yang mempunyai simbol masing-masing pada setiap hurufnya. Kita mulai. Masih kan anak? Ada berapa lambang Pramuka Siaga? Ada 3 ya. Itu adalah siaga mula, bantu, dan tata. Kalau siaga mula itu 1 susun, berarti gambar bunga kelapanya ada 1. Kalau siaga bantu ada 2 susun, berarti gambar bunga kelapa berwarna putih ada 2. Dan yang ada siaga tata itu gambar bunga kelapa berwarna putih ada 3. Di antara A sampai F anak, mana yang lambang TKU Pramuka Siaga? Ya, yang A anak ya. Kamu beri tanda centang yang A, itu adalah siaga mula. Kamu kasih keterangan ya pada sebelahnya tanda ya atau simbol. Itu adalah lambang dari siaga mula. Dan lagi anak-anak yang lambang Pramuka Siaga ada huruf D. Itu ada 2 susun, berarti ada siaga bantu. Kamu beri tanda centang pada huruf kotak yang D, itu siaga bantu karena ada 2 susun. Dan satu lagi adalah yang F, itu adalah siaga tata. Ada 3 susun, itulah gambar bunga kelapa. Berarti yang lambang TKU Pramuka Siaga adalah huruf yang A, D, dan F. Itu ya anak ya, tentang TKU Pramuka Siaga. Nah, sekarang anak ya. Sekarang kita lanjut anak ya. Coba kalian buka ya ke halaman 135. Tadi sudah TKU, sekarang TKK atau tanda kecakapan khusus, itu disingkat dengan TKK. Kita baca dulu anak ya, teks di halaman 135. Tanda kecakapan khusus Pramuka Siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK Siaga berbeda-beda sesuai bidangnya. Antara lain sebagai berikut. 1. Bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Yang ketiga adalah bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. 4. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Sekarang 5. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat berwarna biru. Jadi ada 5 tingkatan atau 5 bidang. Yang diberikan adalah warna adalah berbeda tiap bidangnya. Ya, itu ya 1 sampai 5. Nah, sekarang anak untuk praktek kalian ya mengenal TKK Siaga, tolong ya kalian kerjakan halaman 135. Soal nomor 1 saja ya. Kalian warnai sesuai tingkatan bidang pada TKK Pramuka Siaga. Itu adalah gambar yang A sampai F. Kamu warnanya ya, bidangnya sesuai kategorinya. Ada 5 bidang ya, kamu beri warna. Ada warna kuning, merah, putih, hijau, dan biru. Sekian anak ya, pelajaran faedah mengenai pramuka atau dasar dari pramuka ya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.